dan juga Gea. Tadi kita terakhir membahas mengenai bagaimana gen alfa ini ketika diajarin untuk mengaji atau belajar huruf hijaiyah ya. Coba kita lihat komentar netizennya. Menguji kesabaran Gen Z yang setipis tisu gitu. Ini karena orang tuanya Gen Z ya biasanya ya. Yang berikutnya, anakku juga gini menghafal ayat-ayat, wajahnya juga ikut senam, sangke jungkir balik segala. Tapi ingatannya kuat loh. Gitu. Yang berikutnya, Gen alpha terbuat dari apa sih? Lanjut, ada lagi? Abis. Ustadz, ya. Anaknya Gen alpha juga berarti ya? Iya benar. Gimana tuh caranya? Kalau kita kan dulu kadang-kadang kita ngajarin anak kita berdasarkan ingatan kita dulu diajarin orang tua kita. Iya. Saya sih nggak terlalu mau memaksakan anak kalau sebelum balik ya. Artinya ya kalau dia kita ngajarin dia, terus dia bisa nggak bisa ya udah saya nggak terlalu memaksakan. Tapi kalau udah dia mau di fase dia balik ya baru boleh agak sedikit ngeras sedikit lah. Oh ada sedikit keras. Tapi kan ada yang bilang bahwa ketika anak-anak masih dalam anak-anak tuh dari hafal mereka karena kan iya, momennya yang ngambil semua menyerap kuat gitu. Jadi banget. lebih mudah ketika diajarin pada saat kecil. Karena mungkin saya khawatirnya dia kalau dari kecil udah terlalu digojlok banget sama Al-Quran gitu. Nanti pas udah umur-umur dewasa gitu atau umur muda. Dia kayak ngerasa ya Al-Quran tuh hal yang biasa aja buat dia. Gitu, dari pengalaman banyak orang sih begitu walaupun nggak semuanya ya. Tapi kalau misalkan ada yang dari kecil dari semisal umur gen alpha ini udah bisa lancar juga ya bagus juga. Itu rezeki juga buat orang tuanya loh. Kan rezeki nggak harus uang juga. Iya. Punya anak yang soleha Soleha. yang bisa baca Al-Quran kayak gitu. Luar biasa banget jadi penyejuk hati. Oke. Ini kalau dari sisi Al-Quran sendiri Ustadz ya, bagaimana sih sebetulnya kita orang tua itu yang baik dalam membimbing anak-anak kita ini supaya apalagi zaman sekarang ya, kita berkompetisi dengan sosial media. Mereka ya godaan sosial media, pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari luar itu gimana? Nah kita sebagai orang tua kalau bisa itu mengajarkan dari huruf-huruf hijaiyah itu kita sendiri pribadi yang mengajarkan. Kenapa? Karena nanti kalau dari awalnya kita yang mengajarkan dia bisa baca Al-Quran semuanya itu per hurufnya tuh pahalanya tuh ngalir ke kita. Karena kita ngajarkan pertama kali. Adapun nanti kan mungkin dia nextnya nanti belajarnya sama guru agama dia di sekolah. Atau kadang-kadang orang tuanya nggak punya waktu dia nitipin anaknya di pengajian di dekat masjid musola atau di mana les gitu kan. Tapi yang baiknya itu kita sebagai orang tua ini awalnya huruf hijaiyah itu kita yang ngajarin. Biar kita tuh ada peran serta di situ dan setiap huruf yang kita ajarin itu ke anak itu jadi pahala juga buat kita gitu. Jadi pahala dan itu mungkin jadi sebuah memori yang kuat sekali ya antara orang tua dan anak gitu. Nah kalau kamu dulu, kamu dulu belajar ngajinya sama siapa atau ada pengalaman apa gitu nggak? Aku ini ya homeschooling ya. Jadi ceritanya jadi ustazahnya yang datang ke rumah kayak gitu. Jadi alhamdulillah baik. Jadi nggak pernah digalakin. Oh coba kita pengen dengar ada yang jawab. Mendengar hafalan. Kalau kita mendengar hafalan, ini ada satu bintang tamu kita masih kecil, usianya 4 tahun, namanya Siva, ditemani oleh Umu Revi begitu ya. Jadi ini umur 4 tahun tapi dia Masya Allah sudah hafal beberapa surat gitu ya. Dan ini gimana cara belajarnya? Katanya dengan metode, apa namanya metode? Talaki. Seperti apa metodenya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Siva. Assalamualaikum Siva. Waalaikumsalam. Sama ditemani sama uminya ya. Kita mau lihat seperti apa sih kompilasi Siva menghafal Al-Quran. Kita lihat yang berikut. Allah. Siva pinter banget ya. Kamu lihat kamu di TV tadi itu ya? Siva? Ada ya. Kita baca lihat ini komentar netizen apa bunyinya. Bunyinya adalah kita lihat iri yang sesungguhnya gitu ya. Masya Allah pinter banget udah hafal. Kemudian yang berikutnya ada orang tuanya berhasil membuking tempat di surga. Masya Allah. Yang berikutnya ada lagi pokoknya ntar kalau jadi ibu harus gini, menjadi inspirasi ya Umi ya gitu ya. Siva biasanya kalau lagi ngafal itu apa sore-sore, pagi-pagi, siang-siang? Biasanya ngapalnya jam berapa? Jam berapa? Pada maghrib. Oh pada maghrib. Sama siapa biasanya belajarnya? Sama Umu. Jadi gimana Umu cara ngajarinnya gimana? Umu baca dulu gitu. Iya. Mau bacain dulu terus Ziva ulang-ulang ya. Ulang-ulang. Ziva ikutinnya berapa kali? Berapa kali? 5 kali biasanya. 5 kali udah hafal? Insya Allah. Insya Allah. Jadi dibantunya per kata gitu. Oh per kata. Iya, soalnya Ziva belum bisa baca Al-Quran sendiri. Jadi menghafal ya? Menghafal. Terus habis itu Siva, berarti tiap hari begitu? Tiap hari? Enggak.
Enggak tiap Enggak, hari. Oh, tapi sering. Kalau misalnya udah berhasil suka dikasih hadiah gitu nggak sih sama Uma? Kasih hadiah. Hadiah apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya stiker, Stiker. Terus apa lagi? terus ke playground. Oh, ke playground gitu. Ih, Siva kalau kita lihat pas menghafal kan senyum terus gitu ya. Ziva senang menghafal? Itu seneng nggak? Senang ya. Seneng ya, menghafal seneng ya. Biar dapat apa? Biar dapat apa? Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah, dapat dapat pahala, pahala insya ya, Allah, dapat ya. hadiah. Terus Siva kalau selain menghafal Al-Quran, terus kalau di rumah itu ngapain aja sih? Terus suka belajar apa? Belajar Membaca, berhitung. Baca, berhitung, mewarnai, Terus ya. kalau main sukanya main apa Siva? Main apa? Oh, main-mainan, boneka gitu ya. Masak-masakan. Masak-masakan gitu. Ini kan lagi bulan Ramadan, lagi bulan puasa ya. Siva ikutan buka puasa, ikutan sahur nggak? Iya, ikutan sahur juga. Iya, Bangun pagi gitu. iya. Terus kalau bangun pagi ikutan makan. Iya. Terus ngapain lagi habis itu? Puasa lagi lanjut. Kamu juga puasa, Masya Allah. Puasa lagi dilanjut, Puasanya bolong dulu ya. full, puasanya full atau setengah hari? Full. Full, Masya Allah. Niatnya full ya. Niatnya full ya. Oke, kita mau denger nih Siva coba menghafal ya. Menghafal Al-Muluk ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur summa raji'il basar karratayni yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna Lisyayatinnya panjang. lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Masya Allah. Dah baru sampai ayat 7 ya. Ini kan kalau kita lihat Siva tuh dengan wajah yang senang, Iya. dengan senyum gitu ya. Gimana caranya mengajarkan Siva menghafal Quran, tapi hatinya juga tetap senang gitu? Ya. Jadi gini. Jadi banyak yang berpenilaian Ziva itu menghafal setiap hari. Padahal umum ngajarin Ziva itu menghafal seling-selingan gitu. Oh, seling-selingan, Ya, ya. jadi kayak seperti ziyadah. Itu misalkan hari ini Ziva menghafal membuat hafalan baru, besoknya murojaah gitu. Terus gimana caranya Ziva biar senang? Umum itu selalu menerapkan ke Ziva kalau ada nih nak waktunya ngaji ya, waktunya main ya, waktunya jajan kita ada kok jajan, tidur gitu. Jadi Ziva juga belajar, oh iya aku hari ini maghrib waktunya ngaji gitu. Jadi disiplin waktu, Ya, kemudian kalau belajar berhasil disiplin. juga ada reward. Ya. Walaupun rewardnya tapi sederhana, tapi itu Iya yang juga membuat kalau senang ya. kitanya senang gitu ya dikasih pelukan gitu dia Dikasih tuh pelukan. Iya. Masya Allah. Kita kan kembali lagi selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di